Halo pemirsa, kali ini nama saya Henry Simon. Kali ini saya akan membuat video tentang MDM, Master Data Management. Jadi baru-baru ini saya ada training tentang MDM ya oleh Teradata ya. Cuma saya mau coba Teradata MDM, cuma software-nya susah didapatkan. Jadi saya coba cari-cari. Ternyata SQL Server juga punya feature MDM, Master Data Management. Itu dia namanya Master Data Service sih. Tapi ini intinya sama, dia untuk memanage master data. Oke, anyway. Jadi saya bikin film dengan mencoba menggunakan SQL Server saja. Karena memang saya juga sudah ada SQL Server Database. Jadi ya saya tidak perlu download lagi. Saya pakai saja software yang sudah ada. Oke, pertama yang berikut akan saya terangkan itu mengenai apa itu MDM dan fungsinya. Lalu juga saya akan membuat demo singkat tentang MDM dengan menggunakan SQL Server 2016 ya versinya yang saya punya. Walaupun sebenarnya yang sekarang udah ada versi lebih baru lagi mungkin ya, yang 2019. Kemudian saya akan coba cek sampel package yang disediakan oleh Microsoft waktu kita install, dia ada. Dan saya akan coba create sendiri dan coba penggunaannya. Jadi selain pakai sampel, saya mau coba bagaimana sih kalau saya mau memanage saya punya master data juga kan, atau saya coba. Oke, mari kita mulai. Yang pertama, apa itu MDM? Nah, MDM itu sebenarnya singkatan dari Master Data Management. Jadi itu sebenarnya sih nggak kompleks amat ya. Jadi itu sebenarnya adalah proses dari organisasi untuk memanage master data, khususnya ya dimension ya. Jadi kalau kita sudah punya data warehouse, itu kan data warehouse itu kan merupakan kumpulan dari berbagai macam source system ya, dari ERP, dari aplikasi internal, eksternal digabung menjadi satu data warehouse. Sehingga mempunyai single point of truth gitu kan. Nah kadang-kadang ini harus di manage. Cuma managenya itu kan kalau cuma database ya susah kita manage, berarti kita harus utak-atik database sehingga lebih ke technical user yang memaintainnya gitu. Nah dengan adanya MDM ini sebenarnya suatu aplikasi ya yang memudahkan, biasa sih web ya. Jadi Anda nggak perlu harus masuk ke database-nya, Anda cukup dari interface webnya aja Anda udah bisa maintain gitu. Intinya sih itu sih sebenarnya. Nah ini jadi tadi ya MDM itu biasa data warehouse mempunyai source system yang macam-macam dan mempunyai pengertian yang berbeda-beda sehingga harus di maintain. Bisa saja ini di awal sudah kita lakukan waktu proses ETL gitu ya. Cuma kan nanti seiring berjalannya waktu bisa ada data-data baru yang masuk yang harus di maintain, di mana waktu kita implementasi itu di awal tuh belum ada gitu, sekarang ada. Nah bagaimana cara memaintainnya ya inilah kita pakai MDM, disediakan fiturnya dari database biasanya, atau ETL tools juga ada menyediakan. Nah fungsinya itu dia adalah untuk data administrator. Jadi kalau kita biasanya ada istilah database administrator, nah ini ada istilah juga data administrator. Jadi dia bukan database-nya ya, tapi datanya. Jadi dia yang bertugas untuk memanage datanya, itu memaintain data, terutama ya untuk master data ya. Master data itu maksudnya dimensi. Ini makanya disebut untuk memaintain dimensi atau master data, sehingga prosesnya itu lebih mudah lah. Jadi tidak perlu technical IT dari IT, tapi bisa dari business user. IT-nya business user lah minimal yang melakukan. MDM juga bisa untuk enrichment, misalnya datanya yang nggak lengkap, dia bisa melengkapi. Misalnya kalau dia nol, dia harus jadi apa. Jadi tidak perlu detailnya, bisa saja dari MDM ini dia mengenrich kalau nol itu harus diapakan, atau misalnya dia kalau kurang lengkap harus apa gitu. Jadi tidak perlu dari ETL pure, karena kalau ETL kan biasanya agak lama ya perubahannya. Kalau ini bisa dari sini. Dan juga dengan data quality yang juga bisa. Jadi dia bisa melakukan checking dari data-data yang sudah ada.
dia bisa memberikan report yang mana yang tidak valid. Misalnya, saya mau tahu dong list mana yang table-table saya yang kolom apanya itu kosong. Nanti dia akan listing tuh, 1000 beberapa table tuh dimensi itu nggak valid gitu, karena banyak yang kosong tidak sesuai lah dengan rule-rule yang kita telah tetapkan. Ya rule-nya macam-macam, bisa 0, bisa juga kalau telepon itu length-nya kurang dari sekian digit, kalau email itu tidak ada add-nya gitu kan, berarti kan emailnya bodong, ada macam-macam lah. Itu juga bisa dilakukan di MDM. Oke, mari kita lanjut. Ini saya akan coba demo singkat dari MDM. Jadi sebenarnya saya sudah install MDM ini, SQL Server ini. Anda bisa lihat dokumentasinya di sini di Microsoft. Anda coba cari aja Master Data Service Installation and Configuration di Google. Nanti Anda akan dapatkan link ini. Anda bisa pilih database-nya mau yang mana. Ada yang terbaru 2019 dan seterusnya. Di sini kalau kita lihat di bagian bawah nih, nah ini waktu Anda install database SQL Server, itu ada pilihan Master Data Service. Jadi Anda bisa install nih Master Data Service-nya. Selain dari database engine dan macam-macam. Nah, tapi saya tidak akan menerangkan tentang cara installnya ya, Anda bisa cari sendiri di website ini mengenai cara install dan konfigurasinya. Nah, setelah Anda install, kalau saya kemarin itu dia default sampelnya itu belum ada, tapi dia terletak di direktori ini. Jadi kalau installnya di C, dia akan ada di program file, Microsoft SQL Server. Kalau ini tergantung versionnya ya, karena saya versi 16, dia itu 130 2000. Nah, baru Anda cari folder ini, dia biasanya akan ada kalau Anda install. Di sini ada 3 buah sampel, ada customer, ada product, dan chart of account. Nah, kalau Anda sudah dapatkan itu, Anda bisa import. Di sini Anda bisa import, kayaknya di sini nih. Oke. Oke, sorry. Jadi waktu Anda mau import, Anda ke sini System Administration, Anda klik, lalu Anda klik Deployment, dia akan buka Windows baru, lalu Anda klik Deploy. Nanti Anda akan pilih package-nya, di mana Anda tinggal upload. Tapi karena ini saya sudah upload, jadi kalau Anda lihat di manage model, itu saya sudah upload namanya customer sample. Itu dia sudah ada macam-macam entities-nya. Anda bisa juga klik dari sini, klik ke entities. Jadi di sini entities itu maksudnya semacam table ya atau dimension yang berhubungan dengan customer. Misalnya ini untuk customer, dia ada country-nya, ada climate-nya, ada areanya, currency, dan macam-macam. Region, state, provinsi, dan macam-macam. Nah ini kalau misalkan country, kita mau lihat kolomnya. Jadi ini adalah misalnya table-nya, ini adalah kolomnya. Yaitu dia berarti country itu ada name-nya dan ada code-nya gitu. Seperti itu. Nah, Anda bisa tambahkan kalau Anda perlu atribut-atribut yang lain. Oke, jadi tadi Anda juga bisa sebutkan business rule jika Anda mau membuat business rule ya. Jadi business rule itu Anda bisa menentukan bahwa kalau dia misalkan tes ya. Jadi kalau dia ketemu dia akan send notification. Jadi if Anda bisa tentukan if-nya itu apa. Saya bisa tentukan jika if name-nya itu is equal to blank misalnya. Maka apa yang akan saya lakukan misalnya. Kalau dia blank, maka misalkan di set, saya bisa set misalnya. Jadi NA misalnya. Ini operatornya juga macam-macam ya. Anda bisa set ke default value, Anda bisa change value, Anda juga bisa melakukan error kayak validation gitu ya. Dan Anda juga bisa define script. Nah, define script ini nanti Anda harus create stored prosedurnya di SQL Server. Nanti dia akan muncul di sini. Jadi dia harus ada naming convention tertentu, dia akan terdetek secara otomatis sesuai dengan nama tabelnya. Di sini juga if-nya juga Anda bisa tentukan dengan operator juga.
dengan custom script. Jadi tentu dia ada predefined checkingnya. Jadi jika dia equal sekian, not equal, tapi kalau misalnya nggak ada di sini ya Anda bisa pakai script. Nah, di mana script itu adalah store prosedur. Nah, store prosedur ya sudah biasa macam-macam, karena store prosedur juga bisa mengeksekusi command program. Jadi Anda bisa bikin program di C#, di Python, dan macam-macam ya. Oke, jadi ini business rule ya. Tapi saya tidak akan pakai business rule. Oke, setelah Anda mengimpor tadi model, Anda sudah ada entity. Ini dari segi administrasinya ya. Jadi setelah Anda mengadministrasi, baru masuk ke bisnis usernya untuk memaintain master data tersebut. Di sini Anda tinggal explore. Di sini Anda bisa lihat entity apa saja. Misalnya entity-nya itu adalah country. Nah, ini berarti ini adalah list datanya. Jadi kalau country itu ada apa saja, Anda bisa maintain di sini misalnya. Apa saja. Misalnya currency. Berarti currency apa saja yang diakui di sistem Anda. Misalkan ada currency baru, Anda bisa tambahkan di sini, tinggal Anda add member, currency-nya apa saja dan kodenya apa. Atau bisa saja currency-nya berubah. Yang mungkin tadinya dulunya rupiah, sekarang mesti rupiah berubah menjadi rupiah dolar misalnya. Atau rupiah apa gitu, Anda bisa maintain di sini. Apalagi ya, di sini juga oh ya, waktu maintain data itu Anda juga bisa maintainnya lewat Excel ya. Jadi kalau lewat UI web ini kan satu-satu. Mungkin kalau datanya cukup banyak, Anda bisa maintain lewat Excel. Jadi Anda bisa install dulu data service di Excel. Nanti Anda bisa klik open, dia akan di-open di Excel. Bisa juga satu lagi dengan langsung ke database, staging. Jadi bukan lewat Excel, tapi langsung ke tabelnya. Karena kalau Excel kan punya limitasi ya, misalnya Excel paling ya kalau 60.000 masih bisa lah, tapi kalau misalnya udah 3 juta record, mungkin Anda harus lewat database saja langsung direct. Lalu juga di sini ada integration management. Ini Anda yang bisa eksekusi loading manual dan lewat UI. Jadi Anda kalau dia sudah ada datanya, dia masuk, nanti Anda tinggal bisa klik start batch. Atau juga Anda bisa eksekusi loading datanya itu dari backend langsung, dari Anda tinggal execute store prosedurnya. Itu dia juga sudah tercreate otomatis, cuma Anda harus menentukannya ya kapan Anda mau schedule loadingnya itu sendiri. Lalu di sini ada create view. Jadi create view itu adalah maksudnya kalau Anda mau expose MDM data Anda yang Anda sudah bikin. Misalkan kita kan sudah manage nih, kalau country itu apa saja dan sudah kita maintain. Nah, ini kita mau dipakai di BI reporting, ya Anda bisa create view-nya. Nanti dia akan tercreate view-nya di database. Anda bisa tinggal pakai di BI reporting. Jadi dia akan connect ke view tersebut. Apalagi ya? Ya setelahnya itu initial versioning. Jadi ada versi 1, versi 2. Jadi jika Anda user, mungkin pakai yang stable version. Sementara kita lagi utak-atik, ini namanya masih beta atau dan seterusnya. Ini juga ada user group ya, Anda maintain security. Oke, mari kita lanjutkan. Nah, di sini saya akan coba meng-create model baru ya. Jadi kalau tadi kan sampel yang disediakan oleh Microsoft. Saya akan coba create sendiri. Jadi kalau Anda mau create, Anda ke sini System Administration. Saya akan buat. Jadi namanya itu memang dia harus unik ya. Karena dia akan membuat table-table. Jadi saya bikin ini satu customer. Sehingga nanti unik. Nah, dia akan terbuat customer. Di sini kita tentukan entities apa. Jadi di dimensi apa yang mau kita maintain. Dia akan otomatis terbuat
entities sesuai dengan nama model. Tapi ini saya tidak mau pakai nama ini. Saya delete. Saya akan buat entities misalnya gender. Saya namakan juga satu gender ya. Karena nanti ini dia akan menjadi table. Jadi dia harus unik juga tabelnya antar different model. Harus unik dia. Oke, ini oke saya buat. Ya, sudah terbuat. Lalu kita tentukan atributnya. Atributnya secara default dia akan ada kode dan nama. Saya pakai ini saja. Kita juga pakai default ya, saya tidak mau berubah. Oke, setelah ini kita buat, kita bisa langsung explore dengan menggunakan model yang tadi. Kita explore. Nah, ini gender, kita bisa tambahkan gendernya. Misalkan saya mau punya dua buah gender ya, yaitu pria dan wanita misalnya. Kodenya adalah P. Lalu saya akan tambahkan gender kedua adalah wanita. Kodenya itu adalah W. Oke. Lalu tabel ini saya akan expose di view. Jadi ini kita bisa create view-nya. Jadi Anda perhatikan ya, kalau di table sini kalau pertama kali saya query ya, itu belum ada. Coba saya query dim gender. Oke, second query. Ini belum ada objeknya di database master data service. Itu belum ada di ini view-nya. Nah, ini kita bisa create di sini, kita add, kita namakan misalnya satu gender. Modelnya customer, oke. Kita tentukan entity-nya itu adalah gender. Kita save. Oke. Maka dia akan otomatis meng-create view-nya tersebut. Di sini kalau kita query lagi dia sudah langsung terbuat. Nah, dia langsung ada. Dia kontennya itu seperti ini, ada versionnya, ada. Tapi intinya sih yang kita ambil ini nama dan code-nya. Dia ada check tracking, ada end time, last change time, sehingga kalau Anda mau pakai ETL lagi untuk ke source lainnya, Anda bisa cek misalnya yang berubah saja. Jadi Anda tidak perlu ambil semua dari view ini, Anda bisa ngambil delta saja juga bisa. Oke, anyway. Jadi sekarang kita mau pakai table ini misalnya di report ya. Saya punya data itu fact penjualan misalnya. Ini saya terangkat dulu. Jadi ini masih kosong. Di sini saya ada 4 buah kolom, ada customer code, ada gender code, ada penjualan dan system ID. Misalnya pertama kali di awal implementasi saya cuma punya satu sistem, yaitu ERP-nya saya pakai SAP misalnya. Ini saya akan insert nih, ada 2 buah record. Jadi ada 2 buah customer, 1 dan 2. Kalau kita query, dia ada gender P dan W. Ini dari sistem ID 1. Ini maksudnya dia ini adalah pria dan wanita. Jadi ada customer 1 itu pria, 2 wanita. Nah, ini saya juga punya tabel dimension gender. Jadi ada fact-nya dan ada dimension gendernya. Ya. Nah, ini cuma ada 2 buah record. Ini kalau kita join, dia akan langsung ada. Cuma masalahnya kalau misalnya kita mau narik data dari sistem yang baru misalnya. Ada sistem berikutnya namanya sistem nomor 2 misalnya. Dia mempunyai gender code itu adalah bahasa Inggris, yaitu male dan female. Misalnya ini. Nah, ini kalau kita join, dia tidak akan mendapatkan gendernya. Karena ya Anda harus maintain juga berarti di dimension gendernya gitu kan. Cuma kan maintainnya kan agak sulit ya, karena kita harus masuk ke database ini, harus kita maintain gitu. Ya itu kalau satu ya, kalau banyak agak sulit juga gitu kan. Maka dimudahkan dengan menggunakan web UI dari master data service ini. Caranya
tadi view yang sudah kita expose tadi, yang sudah kita expose di sini view-nya, ada view gender, ini bisa kita jadikan reference. Jadi di sini saya akan reference juga, saya join dari view MDM tersebut, gender, saya akan join. Nah, waktu kita lihat di join di sini, dia juga masih gendernya cuma ada dua, cuma ada pria dan wanita. Sementara male di sini belum didapatkan. Nah, ini kita bisa maintain di sini. Kita bisa tambahkan bahwa male itu adalah pria juga. Kodenya adalah M, itu bahasa Inggris. Jadi maksudnya kalau P itu adalah pria, kalau M itu male itu juga sama dengan pria. Ini langsung efektif berlaku di view tersebut. Kalau Anda query sekarang, maka di yang sebelah sini dapat dia. Prianya itu dapat gitu loh. Ya, jadi itulah kemudahannya. Kalau misalnya juga saya ada data baru berikutnya, misalnya ada female gitu kan. Ini kalau kita query belum ada female-nya. Kita tinggal maintain saja di sini, kita tambahkan new wanita, female. Sehingga kalau kita query di sini, berikutnya dia sudah ada. Jadi ini adalah simple implementation-nya. Jadi saya cuma expose view, nanti dari business intelligence reporting-nya tinggal mengakses view tersebut, yaitu yang ini view-nya. Jadi dia tidak mengakses dimensi gender, tapi dia mengakses dari sini. Walaupun nanti kita bisa expand, jadi dari view ini kita bisa bikin ETL untuk dia push balik ke dimensi gender. Jadi dimensi gender ini akan di maintain juga. Yaitu nanti tergantung bagaimana implementasinya. Tapi kalau simple ya berarti tinggal kita directin aja dari reporting masuk ke table M ini. Dia akan langsung masuk gitu loh. Oke, berikut demo simple saya, jadi sudah selesai ya. Jadi memang feature sederhananya sih MDM ya memang cuma itu gitu loh. Jadi kita ada master data yang kita mau maintain di sini, sehingga kalau ada penambahan master data lainnya di BI reporting gitu bisa langsung terrefleksi di report gitu loh. Tidak perlu kita ngutak-atik database lagi gitu, kita kan update ini, kita cari ini, cukup kita maintain saja di sini, kita bisa update. Walaupun nanti sebenarnya banyak juga feature-feature lainnya ya dari master data service. Jadi dia bukan cuma bisa mengubah, dia juga bisa memvalidate. Saya coba lihat ya di sini, kalau nggak salah dia ada validasi juga. Oke, jadi selain dia bisa maintain, Anda juga bisa melihat validate version. Jadi dia bisa melihat data-data mana yang valid, berapa banyak yang tidak valid. Jadi misalkan Anda punya 10 dimensi gitu kan. Dari 10 dimensi itu ternyata kan bingung juga kalau Anda harus maintain manual lewat mata gitu kan. Dengan ini Anda bisa menciptakan suatu business rule di mana misalnya kalau namanya kosong atau misalnya kalau teleponnya kosong maka dia tidak valid. Sehingga Anda cukup melihat report ini saja untuk mengetahui apakah master data Anda sekarang itu valid atau tidak. Itu tentu kalau datanya sudah banyak ya, dimensinya sudah banyak. Kalau mungkin masih sedikit ya Anda mungkin cukup manual aja seperti saya tadi. Saya cukup klik, saya lihat mana yang perlu saya maintain dan seperti itu. Tapi bisa juga dia dibantu dengan fitur-fitur yang automatic detection gitu loh. Atau juga otomatis Anda bisa ganti kalau dia kosong sebagai apa, kalau dia terisi seperti apa, dan juga dia bisa notifikasi lewat email. Jadi Anda bisa langsung segera tahu lah, oh ternyata ini datanya tidak valid, coba tolong diupdate dong master datanya gitu. Oke, sekian, terima kasih, semoga ini menjelaskan tentang apa sih MDM itu, master data management.
Ya, jadi memang biasanya kita kalau udah implement data warehouse, kedepannya kemungkinan pasti ada juga implement MDM karena pasti data warehouse itu harus di-maintain gitu loh. Dan nggak mungkin juga orangnya yang maintain itu masuk ngubek-ubek ke database terus-terusan. Jadi dengan MDM ini dia bisa terbantu, dia bisa maintain lewat web, dan dia juga bisa bikin rules sehingga dan notification. Jadi kalau ada data-data yang tidak valid bisa langsung otomatis diganti atau juga bisa dia kasih notifikasi ke orang tersebut. Tolong dong ini di manual checking. Jadi ya lebih membantu lah daripada tiba-tiba bisnis user yang ngelihat report masa aneh gitu kan. Ini kok reportnya aneh nih, nggak valid nih gitu kan. Ya, nah sebelum sampai ke situ si adminnya udah dapat notifikasi dulu. Wah tolong dilengkapi dong ini data nggak bagus nih, kurang lengkap atau bagaimana? Apakah harus dia cari informasi ke tempat lain atau dan sebagainya? Dia bisa langsung dapat notifikasi. Oke sekian terima kasih.